Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast mata kuliah Competitive Market Analysis dan Value Proposition Development. Untuk podcast kali ini kita akan menyampaikan materi di pertemuan ke-10, yaitu tentang Creating an Interesting Value Proposition. Jadi bagaimana sih kita menciptakan value proposition yang menarik? Mengapa kita harus menciptakan value proposition? Yaitu tujuannya itu menciptakan proposisi nilai yang menarik dibandingkan dengan perusahaan lain. Adalah untuk menghasilkan tindakan yang terfokus juga, kemudian secara internal dan eksternal. Tindakan yang terfokus secara internal dan eksternal untuk dibawa ke pasar secara konsisten, untuk nantinya ditawarkan ke pangsa pasar secara konsisten. Kemudian di sini ada 6 elemen kunci yang harus difokuskan dan dikerjakan dalam rangka menciptakan value proposition yang menarik. Yang pertama, kita harus menentukan dulu target marketnya. Komponen yang pertama ini dari rangka value adalah target market. Target market yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan membeli produk dan layanan kita, layanan suatu perusahaan. Kemudian penting juga untuk membagi pelanggan potensial yang menurut dimensi yang relevan seperti dari demografi, perilaku pembeli, sikap, ataupun dari kebutuhan, yaitu berdasarkan segmentasi yang telah terbentuk sebelumnya. Pertama, identifikasi dulu nih kebutuhan konsumen dan proporsi pelanggan yang memiliki nilai. Kemudian kedua, pengembangan produk dan harga untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketiga, targetkan komunikasi pada pelanggan dalam setiap segmen dan mengalokasikan dana untuk mendukung dan mengembangkan setiap peluang pasar. Jadi di sini setelah menentukan target, kembangkan produk dan harga sesuai dengan kebutuhan konsumen, potensi pangsa pasar yang telah dimiliki berdasarkan segmentasi yang telah dibentuk. Kemudian jangan lupa perusahaan untuk mengalokasikan sumber modal mereka dalam rangka mendukung dan mengembangkan setiap peluang pasar yang ada. Ya, selanjutnya yaitu value-nya. Nilai barang atau layanan yang mereka berikan kepada pelanggan. Persamaan nilai yang perusahaan cari terkait erat dengan segmen pasar yang perusahaan targetkan tersebut. Ketika memikirkan nilai, penting juga nih untuk memikirkan atribut dan manfaat yang berwujud maupun tidak berwujud. Atribut tidak berwujud dapat mencakup hal-hal seperti sportivitas, kenyamanan, kegembiraan, prestis, gaya hidup, dan lain sebagainya. Sedangkan yang berwujud itu berupa barang-barang yang terpakai oleh konsumen, oleh pangsa pasar. Jadi value itu adalah nilai ataupun layanan yang akan ditawarkan kepada pangsa pasar perusahaan dalam produk yang mereka ciptakan. Nah, yang ketiga yaitu offering. Pemahaman tentang nilai yang dirasakan memungkinkan organisasi untuk membuat penawaran produk dan layanan yang tepat yang diperlukan untuk memberikan tingkat nilai yang dirasakan itu. Hal ini dicapai dengan menganalisis nilai yang diberikan penawarannya saat ini kepada pelanggan dan memetakannya terhadap jenis pembeli dan titik harganya. Ini juga membutuhkan evaluasi strategi masuk ke pasar, bagaimana strateginya, kemudian nanti dievaluasi gitu, atau cara untuk menyampaikan penawarannya kepada pelanggan. Ya, sangat penting juga nih untuk terus menilai dan berinovasi penawaran untuk memastikan tetap relevan dan berbeda dari waktu ke waktu. Jadi nilai yang ditawarkan itu dari waktu ke waktu harus semakin berkembang, harus semakin berinovasi, harus semakin memiliki karakteristik yang lebih khusus dibandingkan dengan perusahaan lain, dibandingkan dengan pesaing gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu prioritizing benefits.
Pertimbangkan nih penawaran benefits pada yang pertama, mana yang paling penting bagi pelanggan dan keterkaitan antara manfaatnya. Kemudian atribut produknya, kemudian manfaat fungsional yang dihasilkan, kemudian manfaat emosional yang dialami sebagai hasilnya nanti seperti apa, ada seperti kesenangannya, kemudian kegembiraannya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu diferensiasi, yaitu saat proporsi nilai mulai terbentuk nih, penting juga untuk membandingkannya dengan proporsi nilai yang pesaing bentuk juga. Jadi ketika kita sedang membentuk proporsi nilai, kita harus menginovasi, dibandingkan sekedar menginovasi, kita juga harus membandingkan nih apakah produk kita memiliki perbedaan yang relevan, memiliki banyak perbedaan dengan pesaing kita, atau justru memiliki perbedaan yang tidak relevan dengan pesaing kita. Pesaing itu lebih unggul dibandingkan apa yang sudah perusahaan kita ciptakan gitu. Kemudian dalam membandingkan proposisi nilai, penting juga nih untuk melihat solusi alternatif potensialnya. Bukan hanya pengganti langsung, tetapi alternatif yang kemungkinan nanti akan lebih tertarik oleh konsumen. Bukan hanya sekedar menggantikan yang sudah ada, tetapi kita juga harus memikirkan nilai-nilai yang akan lebih unggul dibandingkan produk sebelumnya gitu. Ya, misalnya nih, jika perusahaan kita adalah maskapai penerbangan, ini adalah salah satu contohnya, kemudian haruskah dibandingkan hanya dengan proporsi nilai maskapai yang lain gitu, jadi kita bandingkan sama-sama dengan maskapai, atau lebih luas lagi, yaitu contohnya dengan perusahaan transportasi yang lain gitu, transportasi darat ataupun transportasi laut dalam dunia merek dan pemasarannya. Hal ini kadang-kadang disebut juga sebagai perluasan kerangka acuan gitu. Jadi lebih luas lagi nih perluasan, tidak hanya di dalam level yang sama tetapi di luar level yang berbeda lagi. Kembangkan lagi. Dan ini merupakan langkah yang sangat penting untuk mempertimbangkan proposisi nilai dengan tipe yang baru. Ya, selanjutnya yang keenam yaitu proof atau buktinya. Komponen terakhir dan penting dari proposisi nilai adalah bukti nyata bahwa itu berhasil gitu. Ada bukti gak sih kalau misal nilai yang sudah dibentuk suatu perusahaan itu berhasil atau tidak gitu. Hal ini membutuhkan pembuatan dan penguatan, yaitu dari bukti yang secara terus menerus untuk memastikan pelanggan memperoleh manfaat dan nilai yang telah dijanjikan gitu. Nah, selanjutnya bukti juga dapat dimanfaatkan menjadi alat yang ampuh untuk menunjukkan kepada pelanggan mengapa sih mereka harus memilih produk dari perusahaan kita daripada produk perusahaan lain, dan yang lebih penting adalah manfaat yang akan diperoleh oleh konsumen itu apa sih, dan apa yang akan mereka peroleh dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah dari konsumen tersebut gitu. Jadi nilai itu harus dibentuk tidak hanya sekedar menawarkan nilai ataupun layanan yang akan diberikan kepada konsumen, tetapi juga apa yang nantinya akan menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan kebutuhan dari konsumen tersebut gitu. Nah, sekian untuk materi pertemuan ke-10 kita mengenai bagaimana cara menuliskan nilai yang menarik gitu. Sekian, terima kasih teman-teman.